di lapangan kosong. Cuma gue doang tuh, gue sama kotak kecil gitu. Terus kayak mirip ini. iya, terus gue bilang, Opade. iya kan, jadi kayak mau Kayak dirijen. Terus coba mic, boleh tes mic gak? Boleh tes. 1,2 detik. Iya, delaynya. Delay yang paling lama. Aduh. Nah, tapi ini gimana? Saya tuh saya ekspresionis. Iya, Saya tuh iya, menunjukkan betul. ekspresi. Oh enggak, tenang. Kita ada kamera kok. Pas dicek kameranya itu tuh di tribun belakang. Kameranya itu nggak di zoom. Jadi emang POV orang tribun belakang. Ya buat apa ada kamera? Mendingan gue begini aja terus gue live Instagram. Lu semua live Instagram masuk Instagram gue. Gitu. Oh my god. Di suratan takdir lu tuh sama Tuhan tuh udah lu komika kayak Berarti gitu. Ge Pamungkas adalah seorang komika, bukan sebagai aktor. Iya, mungkin beberapa tahun yang lalu gue mungkin dengan bilang dengan lantangnya enggak, gue ini kok pemain film kayak gitu. Karena gue mengincar apa yang gue milikin itu. Tapi kayaknya sekarang gue lebih bersyukur aja kayak oh enggak sih, gue tuh komika sih. Karena itu lebih awal mula ini ya. Iya, lebih senang ketika karena kalau komika tuh kayak gue bisa apa sih mempraktekkan teori-teori gue ketika kita lagi ngobrol gini, gue bisa sedikit ngelenceng-lenceng, gue garing pun nggak apa-apa, setidaknya kan orang happy kan. Ya kan kalau aktor gitu, misalkan gue aktor gitu kayak iya gue lagi nangis tiba-tiba. Gak bisa dipraktekin sehari-hari ya. Gitu. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tike di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Jangan Apa? ketawa-ketawa. Kenapa? Kemarin abis casting film dong. Kamu aku. casting film? Akhirnya aku main film lagi Lah, belum tentu kan baru casting. Kayaknya tapi katanya soalnya harganya cocok. Film apa? Udah boleh kasih bocoran? Jangan belum. Cuman memang di antara 3 calon pemeran ini. Apa sih ibu kantin? Sorry. Ibu kantin, pembantu, Anda mah itu pasti. Ya, yang sekarang enggak, tapi tetap ibu-ibu. Ya, Karena iya kan dong. cita-cita kayak Dian Sastro jadi anak SMA. Gak gitu. bisa juga dong. Kalau yang mau diajak ngobrol sama kita mah peran utama terus. Ih, filmnya Ronald udah tahu belum berapa? Berapa? Ada 25. Ada 25. Yang benar sih, Ge. Ge Pamungkas. 25 ya? Wah, iya. Sok, gua tes deh ya. Oke. 5 diantaranya film lu. Jangan lu lupa film lu sendiri ya. Enggak. Terus kalau ada yang 1, 2 lu nggak usah sebutin. Ayo. Salah satunya aja. Film yang pernah dibintangi oleh Ge Pamungkas. Gara-gara Arisa. 1. Bagus. Comic Aid. Comic Ya. Aid. Ghostwriter. Ghostwriter. Pelukis hantu. Lukisan tuh. Lampir. Lampir yang terakhir. Lampir gua nggak tahu nih. 2024. Lampir ada film horor. Belum tayang? Udah tayang. Udah Tapi tayang? Bentar. Ge. Wait. Biasanya kalau seorang komika main film akan Selalu film komedi. filmnya komedi. Tapi kamu kok mencoba berani main di film horor gitu loh? Oke, ini jawaban jujurnya ya. Iya, duit. Iya. Jadi karena KPR tuh kan listrik. Main film apa juga boleh ya kan? Kredit. Karena KPR yang tidak terbayar lebih horor dari film itu horor sendiri. Soalnya pengen menembus label komika. Komika tuh cuman main komedi aja tuh enggak gitu Jadi kan. kesannya kalau misalkan kayak ini Kang, misalkan gue tuh ada film nih, terus film drama, ntar tuh pasti wartawan nanya, tapi ini sebagai komika bagaimana nih, sebagai komika nih gitu. Nah jadi tuh mulai dari situ kayaknya coba deh kita hajar film di mana filmnya itu bukan ada komedi terus. Ya. Malah kebanyakan nangis, drama. Tapi ternyata biasa. Pusing banget deh. Gak ada yang casting. Susah, nangis Iya, tapi lu susah. gak usah casting di sini, gak ada juga yang lihat. Tapi yang dirasakan sama Ge juga dirasakan sama kita ya, Ke. Iya, betul. Kan awal karir kita memang acara Dari komedi. Jadi terjebak orang tuh gitu. Bahkan tawaranmu pasti acaranya begitu. Kang Ronald nanti jadi penjaga hotel misalnya ya. Iya. Tapi lucu kok. Gak lucu juga gak apa-apa Iya, kok. selalu gitu Kan tawarannya. nanti jadi penjahat. Wah, jadi penjahat nih. Tapi penjahat yang lucu.
Kenapa harus lucu terus sih gitu? Gitu kan, akhirnya terjebaknya gitu. Kita bahkan MC pun begitu, nah Iya. sebelum naik panggung tuh yang lucu ya, beban tahu seperti Maksudnya itu. iya, maksudnya ya udah bedain aja gitu. Iya, Bisa ngelawak bisa, tapi kalau misalkan film drama ya bisa juga. Kan nggak mungkin kan Iko Uwais dikasih film drama dia nangis sambil mukul-mukulin orang juga nangis. Kan nggak mungkin. Ya sesuai Kekerasan ceritanya. dong. Tapi katanya film sebagai seorang komika gitu, film komedinya lebih sedikit daripada film dramanya, bener? Iya. Malahan ada satu film di mana itu film komedi khusus, tapi sutradaranya waktu itu Reman Handaya bilang lu nggak boleh ngelawak sama sekali film ini. mana? Gitu. Namanya itu Kapal Goyang Kapten. Lu sama sekali nggak ngelucu di situ. Sama sekali nggak ngelucu. Oh iya. Pernah nyeletuk sekali dimarahin. Udah gitu karakternya. Gitu. Gitu. Gatel ya, nggak bisa, bawaannya pengen bikin orang ketawa gitu. Di situ kerjanya nangis, marah, galau gitu-gitu. Tapi kan biasanya gini ya, sebagai seorang, ya kalau misalnya kita keluarnya dari seorang komedi biasanya gitu ya, kita mau nangis aja jadi ketawa orang liatnya Iya. gitu. Iya, awal-awalnya tuh udah kayak gitu. Nangisnya kocak. Tapi ternyata sekarang udah terlatih sebagai seorang aktor. Sekarang iya, iya jadi lebih dalam lagi ininya. Gue Kayak gitu. ngambil sekolah acting formal nggak sih atau course gitu? Enggak sih, emang suka nipu orang aja dulu. Enggak. Emang enggak. Bininya kasihan juga ya. Oh, tapi mungkin ini karena kan waktu itu 2000 berapa pemenang pertama Suci 2011 2012. itu yang kedua ya, mungkin. Suci yang kedua. Heeh. Nah, tapi memang dia ini sering memerankan kayak menirukan orang-orang gitu Iya, kan. iya, Itu banyak. termasuk Oh, itu acting basic acting jadinya. juga. Loba gitu. gaya, Loba gaya. Tapi itu pencarian dari mana, Ge? Bawa oke, gue punya bakat di sini nih gitu. Nah yang menariknya gini, awalnya itu Ernest kan bilang, Ge, ini ada produser film, mau nawarin lu film lu mau nggak? Awalnya nggak mau. Soalnya mikir, ibaratnya tuh kayak, ini masih ada piring stand up komedi, masih banyak. Kok udah ngambil piring lain gitu ya? Iya, nggak mau aji mumpung, kayak gitu kan. Terus Ernest nih yang bilang, gimana kalau mikirnya tuh malahan kalau lu ikutan film, lu main film, ini malah menambah wawasan lu tentang komedi. Lu jadi belajar delivery, lu belajar penulisan, lu belajar emosi gitu kan. Betul. Oh benar juga ya, ikutlah film pertama tuh. Orang nggak tahu namanya Luntang Lantung, film pertama. Ikut, nggak ada reading. Bener-bener pas, udah lu film. Sinetron kali. Film. Kok film begitu? Bareng Dimas Anggara, bareng Muhadli Aco, bareng Dea Seto. Oke, langsung ke Medan. Oh, ngapain di Medan? Iya, kita reading di Medan. Oh, reading begini ya, kan nggak pernah tahu kan. Ke Medan, skripnya mana? Nanti di Medan. Di pesawat gitu. Syutingnya kapan? Besok. Anjir. Emang langsung diturunin di medan perang Langsung berarti pas gitu ya. dapat skrip, ini lu jadi orang Medan yang antagonis gitu. Gimana pendalaman karakter ini gimana sih? Logatnya gimana? Udah pokoknya semuanya nggak ada aja semuanya gitu kan. Udah pas jadi filmnya, gua nonton, guanya jelek, nah gua itu kayak nggak mau main film lagi deh. Oh. Awalnya tuh gitu. Pengalaman pertama, kamu sendiri merasa nggak puas. Nggak enak. Sekarang Puas. sebenarnya begitu. Pengen pensiun, nggak mau main film lagi, tapi mikir masa sih gue berhenti pas karya film gue pertama jelek. Nggak deh, nanti deh gue berhenti pas gue punya karya yang bagus. Nah baru mulai dari situ tuh mulai ngulik-ngulik, mulai nonton film-film yang luar Indonesia, takutnya ke sponge kan. Jadi nonton film dari Perancis, dari Buat Thailand, referensi atau lah ya. Korea gitu, lihat acting bagaimana. Terus waktu itu ada sitkom juga, jadi nanya-nanya ke orang-orang banyak gitu-gitu. Ya udah, jadi dan sampai sekarang nih, misalkan ada film nih, gue main film apa ya, misalkan kayak Ghostwriter gitu. Gue bakal ngeliat, aduh kenapa gue begini, harusnya gue bisa ngomongnya nggak kayak gini nih, harusnya gerakan gue nggak kayak Tapi gini. setelah filmnya jadi itu. Setelah filmnya jadi, pas premier, makanya pas premier tuh gue nggak akan menikmati, gue malah Banyak komen sendiri ya. kritik gitu. Evaluasi diri sendiri. Evaluasi, ya itu nah, dan itu berlangsung terus dari Comic 8, dari Jomblo, dari ada film Radit Marut Merah Jambu kalau nggak salah, itu terus-terusan tuh sampai yang awalnya itu cuma jadi cameo, terus berubah jadi supporting actor di film Negeri Van Oranye, terus berubah jadi pemeran utama sampai sekarang. Jadi sampai sekarang bahkan Oh, keren banget. nggak ini sebenarnya sampai sekarang tuh masih pas nonton ini jelek banget gue. Aduh kenapa gue ngomong begini ya kayak gitu. Learning by doing, tapi ya memang maksudnya referensi dari yang lain juga dia belajar gitu. Nah tapi kalau soal komedi nih, kan apakah keluarga memang berarodor satu keluarga gitu atau memang Keluarga lo bercanda nggak sih sebetulnya? Sebenarnya bodor-bodor juga sih. Tapi mereka bodornya itu tidak diuangin. Oh iya, dimanfaatkan. ya biasalah.
bercandaan dapur gitu Bercanda lah aja ya. gitu. Iya kita lucu, tapi kalau cari nafkah jangan jadi komedian gitu. Awalnya kan ditentang. Masa ngomong gitu? Awalnya ditentang. Beneran? Beneran. Ya udah kamu kalau mau stand up gak apa-apa, asal buat hobi-hobi aja gitu. Nah sekarang ketika itu malah menjadi mata pencaharian kamu dan malah menjadi nama kamu besar, Nah, makanya pas sekarang nih udah gede kan, masih ditentang. yang bener lu. Karena Kamu pengen- ngapain sih? Ayolah kamu politik kan kuliah politik kan. Karena Ayolah visip, kamu. Ngapain lu? Unpar. Masuk politik lebih lucu. Iya harusnya kan. Lebih lucu dari lu nggak ada apa-apanya di politik. Karena Lu baru baru bisa juga apa? amat nah aja ini. Itu si Aldi Taher kan politik juga mau gitu. Jadi memang keluarga masih ngarepin kamu berkarir di politik. Masih mengharapkan ada, iya soalnya emang kalau misalkan di rumah itu kan suka ngomongin politik juga. Wait, tapi gitu. mungkin nggak apa G masuk ke politik? Nggak tahu, ya kalau misalkan dibilang mungkin aja. Karena saya cerita. Nggak tahu, kalau itu nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Karena belum ada tawaran. Tapi basicnya mah ada lah, ngerti lah soal politik ya gitu. Iya, soalnya kan dulu kuliahnya juga di ini kan, hubungan internasional. HI. HI. Dan pada saat itu kuliah 7 tahun. Yes! Ada teman aku, Oh iya, sama. ada teman. Memang tuh memang Pinter. memang standar kuliah di Unpar tuh 7 tahun. Lu teh Unpar? Unpar. Masa? Hubungan internasional, hubungan internasional nomor 1 se-Indonesia tuh Unpar. Iya, makanya ngapain sekolah cepet-cepet. Ya tapi kan nggak dalam aja. UMPTN. Kalau kita HI-nya UMPTN, Pak. Iya. Selesai. Enggak. Kan kuliah yang kedua, Iya, yang pertamanya iya. selesai. Nah, waktu itu tapi 7 tahun tuh orang-orang nggak tahu alasan kenapa, bukan Kenapa? sering main. Gara-gara jadi kan waktu itu kan kalau bikin skripsi kan kalau HI tuh intinya skripsinya tuh ada hubungan dengan luar negeri. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi teman-teman tuh banyak yang bikin skripsi tuh judulnya pengaruh K-pop terhadap pergaulan orang-orang gede bage misalkan kayak gitu. Iya. Itu tuh Tampak tidak ada kaitannya. Ada dong. Emang gede bagi ada K-pop? Enggak, mereka jualan baju-baju K-pop yang bekas-bekas yang bal-balan itu mungkin kan Itu bisa. lebih ke kajian fakultas ekonomi deh daripada kajian HI. Terus kamu dulu tentang apa? kan ada tuh baju yang sarang heo tapi heonya kayak cicaheum gitu. Sarang Deum. Sarang heum gitu. Oke, jadi ada sebetulnya mah politik mah ya. Ada. Ketertarikan mah ada ke politik Iya. mah ya. Judulnya apa skripsi? Skripsinya tuh judulnya tentang Nah. keterbatasan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga teritorial Selat Malaka studi kasus illegal fishing. Anjir. Tampak pintar. Awalnya nggak ada illegal fishingnya. Awalnya tuh keterbatasan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga teritorial Selat Malaka. Nah, ini dosen orang nih seneng kan. Wah ini nggak pernah ada nih skripsi di Unpar nih. Saya ingin kamu, terus dia bilang gini, saya ingin kamu survei ke Selat Malaka. Sudah mati. Apa? Itu kan selat ya Pak? Itu selat gitu. Saya ingin kamu survei ke Selat Malaka, kamu cari tahu berapa kerugian Indonesia dari illegal logging, illegal fishing, weapon arms dealing, human trafficking, dan siapa aja aktor yang terlibat di dalamnya. Pak, ini S1 Pak, bukan Interpol, dalam arti kayak gitu. Enggak, kamu pasti bisa ini. Waduh, ini kuliah berapa tahun nih gini. Masa pemutihan, 3 bulan. Oh my god. Itu, makanya jadi lama. Ditambah lagi kan. Karena skripsinya itu yang bikin Iya. lama. Oke, nah apakah ketertarikan kamu di politik ini juga menjadi materi-materi kamu dalam setiap stand up kamu? Awalnya iya ada. Jadi kayak kan soalnya anak-anak HI itu disuruh mempertanyakan terminologi. Iya. Kita diajarin critical thinking gitu-gitu juga kan. Jadi ini ngebantu pas kuliah itu diajarin critical thinking, pas nulis stand up juga diajarin untuk lebih observant gitu. Nice. Nah, waktu itu tuh pernah tuh kayak ada beberapa materi yang menyentil-nyentil politik, ada beberapa materi juga yang jadinya membuat saya jadi dihajar. Ya. Nah itu sih yang Harus ngalamin dulu nggak Harus apa-apa ya, ngalamin. harus Iya, ngalamin. Tapi ya akhirnya sekarang tuh udah dewasa kan ya, pengennya udahlah yang hari-hari aja gitu, yang happy-happy aja, jadi bikinnya materinya tuh yang ringan, yang kalau bisa tuh nggak nyinggung satu golongan, nggak nyinggung ras atau apapun itu, yang aman-aman. Tapi jadi nyinggung istri. Oh. Karena kan komedi kan harus ada targetnya nih. Iya. Sebagai Bukannya suami lebih- yang tertindas, nyinggungnya istri. Yang paling aman tikung istri. Bukan lebih menakutkan itu nyinggung istri lu. Nggak apa-apa, aman, pulang-pulang tinggal maaf ya yang gitu. Yang penting jadi duit ya, nggak apa-apa ya. Nah terus kan rencananya bakal ada special show GOAT namanya ya. Iya, G on all tempo. GOAT dulu saya, Goat. G on all tempo. Tempo.
Greatest all of time. Ya aslinya begitu. All, Aslinya all gitu. time betul ya kan? Gay on all tempo. Apa maksud all tempo itu? Jadi gini, awalnya itu tuh orang-orang ngira kan gue tuh hiatus, kayak Karena lama vakum. hanya main film aja Kenapa gitu orang ya. mengira kamu hiatus dari apa? Dari stand up. Oh, karena kamu jarang bikin show gitu. Nggak pernah stand up lagi, nggak kelihatan lagi stand up. Stand up itu hanya ketika komunitas bikin acara besar baru di situ Baru ada. hadir, Nah sebenarnya itu bukannya vakum atau gimana ya, tapi gue itu kebanyakan stand up itu di acara korporat. Menghibur bos-bos. Oke, iya. Materinya bagus, bosnya nggak ketawa, satu ruangan nggak ketawa. Gitu. Iya. Salah nunjuk bos juga, ya kayak gitu, kayak ya halo bapak, wah ini kayaknya bosnya nih. Padahal yang ini. Padahal yang ini kan, loh kok ini tua banget gitu. Di briefing, oh yang ini tua banget tapi bapak jabatannya apa? Enggak, saya dia anak saya. Oh, yang gua briefing bapak bosnya. Baru mau bilang bapak kenapa umur setua ini tapi yang bosnya dia sih. Oh bapaknya. Halo pak, sukses kayak gitu kan. Jadi memang kalau kan orang Indonesia mah gitu. Kalau nggak lihat di TV berarti bukan artis gitu kan. Iya. Udah nggak jadi artis. Kalau udah nggak ada di laku. TV nggak laku gitu kan Iya, ya. nah karena kebiasaan stand up di korporat, hal itu mengubah sedikit Ge Pamungkas. Maksudnya Ge Pamungkas yang dikenal orang-orang tuh adalah Ge yang celamitan, Iya. yang joget jumpalitan ke panggung sana kemari kayak gitu-gitu kan. Tapi kan kalau di korporat nggak bisa. Nggak bisa, iya. Jumpalitan gini orang korporat apa ini kayak gitu. Terus yang biasanya materinya itu Dia memang gitu ya. Apa ini? Gitu. karena pernah digitu Dia mah jadi gitu. apa ini? Jadi memang suka ngikutin orang gitu kan. Dia suka berakting Kayak gitu. gitu. Terus kayak lompat sana sini gitu-gitu kayak ini apa ini? Ngapain ini dia? Tari hujan gitu-gitu. Nah, habis itu jadi tone down yang biasanya ngomongnya cepat, Iya. jadi Iya. ngomongnya pelan. Ini jadi juga ngomongnya apa. cepat banget biar termasuk orang yang Jadi ngomongnya cepat cepat. ternyata. bapak-bapakan Iya, gitu-gitu. Tapi emang itu seiring perjalanan waktu, perjalanan karir emang begitu juga sih, Ge. Maksudnya gue sama Tiga juga kan ngalamin lah fase-fase dari yang dulu kelas MC anak muda sampai sekarang MC korporat ya udah lebih tone down. Ngomongnya dikit duitnya lebih gede. Iya. Iya kan? Bercanda dikit yang bagi netizen nggak lucu, nggak peduli. Yang penting lucu buat bos itu, gua ngomong kan? Iya kan? Nggak peduli, Kayak nggak gitu. peduli. Karena kalau di korporat, menghiburlah pejabat yang paling tinggi di situ. Iya. Benar. Itu teori komunikasi tuh. Jangan incar duduk yang paling belakang, incar duduk yang paling depan. Iya. Dapat KOL-nya tuh, key opinion leader-nya lucu buat dia, lu kena tuh satu kantor tuh. Benar. Nah, tapi kalau misalnya lihat perjalanan si turnya G ini, judulnya lucu-lucu gitu. Dulu 3GP. Oh, 3GP. 3GP itu dari kisahnya Meli ya, Meli 3GP. Bukan. 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 Tiga sisi G Pamungkas. Ada Tiga apa-apa nih? sisi. Nggak ada hubungannya situ. Ada videonya? Saya juga lagi nyari. Gue bilangin sama bini lo. Jangan udah ketemu enggak ya? Kamu tahu Meli 3GP? Tahu. Tahu. Mana di Twitter kan terkenal. Dulu namanya 3GP apa pertama? Tiga sisi Ge Pamungkas. Ya, 3GP itu 3 sisi Ge Pamungkas. Jadi itu adalah menceritakan tentang sisi gua yang melihat masa lalu gua. Jadi gua menceritakan masa lalu gua gimana, masa sekarang dan kira-kira Akan masa jadi yang apa ke akan depan. datang. Oh, nice gitu. konsepnya itu. Menceritakan sisi yang lu harus mandi di rumah terus gak sih? Oh enggak, tapi menceritakan sisi sisi gua apa ya? Aduh, pengen nemuin lucu kan. Ketemu lagi. Susah. Dia tadi pengen nemuin apa yang lucu apa yang lucu. Gak perlu lucu gila. Gak bisa. Enggak, tadi pancingan soalnya kayak pancingan soalnya. Tapi gak bener. Kamu tuh kalau mandi harus di rumah. Iya. Nggak bisa di rumah orang nggak bisa. Jadi harus di rumah sendiri. Harus di rumah sendiri. Mandi dan buang air besar. Wah, kita nggak cocok. Apa urusan? Saya bisa di mana aja kalau itu persoalan buang air besar. Gak enak teh. Oh iya. Gak enak. Lu mesti Apalagi- tipe yang suka harus buka baju semua ya? Enggak, itu Ari Kriting. Kenapa dibuka? Panggil aja Ari ke sini. Ari tuh udah pernah kesini. gitu. Iya. Kalau misalkan nggak suka jijian aja, apalagi ngelihat WC duduk yang ada iya. bekas tapak kakinya gitu. Oh shit. Kan ada orang gitu kan yang kayak WC jongkok. WC duduk dia jongkok, WC jongkok dia duduk. Ada lah tipe-tipe Gila, orang kayak gitu. itu lebih gila. Nggak tahu beberapa orang kayak gitu kok. Gila sih itu sih. Iya emang jijik. Berarti memang ada alasannya kenapa harus semuanya di rumah ya mandi dan juga buang air Mandi besar. iya, Oke. semuanya. Jadi emang apa ya cukup jijian juga. Oke, kembali lagi ke tour spesial kamu yang pernah dibikin ya. Pertama 3GP. Lalu apa namanya? Langsung ke GOT ini. Langsung GOT ini Jadi ya. soalnya waktu itu tuh, jadi awalnya pengen bikin spesial. Dulu tuh sempat mau bikin spesial namanya itu, ini orang-orang nggak tahu nih, Surga Neraka.
awal ya. Jadi satu hari 2 kali show dengan 2 setlist yang berbeda. Oh my god. Surga. Itu idenya keren banget. Surga itu tentang agama. Jadi ngebahas semua hal-hal yang berkaitan. Berani katanya mau cari yang aman-aman aja. Berani karena benar. Ini salah satu materinya ya, salah satu materinya nih. Ini gua spill ya. Jadi orang Indonesia itu tuh suka kebalik antara menggunakan silaturahmi sama silaturahim. Silaturahim. Karena silaturahim itu terminologinya. Arti definisinya itu kan silah itu mempererat, rohim kekerabatan. Apa kabar? Berarti Ini sama mempererat saudara. kekerabatan. Iya. Jadi kayak gitu. Kalau silaturahmi, silah itu mempererat. Rahmi adalah rasa sakit yang diterima ibu saat melahirkan anaknya. Jadi silaturahmi itu adalah mempererat rasa sakit. Makanya sadar nggak kalau ada teman lama yang datang mau silaturahmi, mereka cenderung mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan gitu. Kayak apa kabar? Udah lulus kuliah? Oh belum. Gitu. Kok gemukan gitu? Iya bagus. Masih hidup. Kapan nikah gitu kan biasanya. Awalnya tuh kayak gitu bikin. Nah, aman. Tapi habis itu gara-gara ada film jadi pending. Terus pas mau bikin lagi tiba-tiba ada komika kan dulu kan kalau komika tuh mau bikin special tuh ngantri. Jangan sampai kita makan tanggal berapa. Iya. Gitu. Iya, kalau sekarang kan udah aman tuh. Udah ada digital download gitu-gitu. Jadi kayak oh lagi ada teman spesial ya udah. Si ini lagi jalan gitu Kalau nggak kan. salah waktu itu David mau jalan oh yaudah gitu. Nah, pas mau jalan lagi tiba-tiba materiku itu yang biasa aku lakuin di korporat, aku tesnya itu ada yang YouTube. Kesebar gitu. Jadi kayak ada yang ngerekam. Ada yang ngerekam. Oh, jangan dong Rotizen dong. Jangan Iya. gitu dong. Makanya kayak oh yaudah deh. Yaudah habis itu udah fokusnya ke film aja terus gitu. Oke. Nah, sekarang kembali ke GOAT akan rencana berapa kota? GOAT itu spesial. Jadi Cuma satu di satu. Jakarta. Oh, GOAT itu spesial bukan tour. Spesial. Ini seperti kayak apa ya? Seperti kayak orang bilang comeback. Mungkin iya ya. Tapi gue tuh cuma pengen bersenang-senang di atas panggung menggunakan semua tempo yang gue udah lama tinggalin. Jadi Si ngomong cepet. si ngomong pelan, si jumpalitan, si kalem. G yang dulu lah ya, gitu Iya, ya. G yang dulu campur G yang sekarang ini nih Iya, gitu. iya. Yang sekarang kan udah nggak kayak dulu kan. Dulu kurus, sekarang gemuk. Dulu bisa kanan kiri, sekarang udah ngos-ngosan, capek gitu. Nggak, tapi gemuk juga lu cakepan gemuk lagi. Banyak yang bilang gitu. Dulu terlalu kurus. Dulu terlalu kurus. BNN kalau misalkan lihat dulu tuh curiga pasti bener-bener curiga. Gua tuh pacaran berkali-kali ya. Waktu kuliah nih semua ini kayak 10 orang yang gua pacarin ini waktu di Bandung nih, semua ibunya bilang itu dia narkoba ya. Anjir kasihan. Narkoba ya dia ya, kurus banget dia. Enggak. Padahal kan miskin. padahal kan yang narkoba sih itu ya. Iya. Enggak. Jangan ngebuka orang dong. Tapi mungkin kalau sama Kiku cocok kali ya. Apanya cocok? Ya maksudnya Susunya. akhirnya Saya biasa kan gitu, wah gemuk nih, susunya cocok cocok. dalam artian Kali. kan sekarang gemuk mungkin gara-gara sering ngambilin makanan Kiku. Bukan lebih sering ngambilin, tapi gara-gara Kiku kalau makan itu Nggak habis. nggak habis. Nah, kamu tukang ngabisin makanannya Kiku. Bukan saya, lebih tepatnya satu spesies yang namanya surami. Emang bapak nggak kayak gitu ya? Enggak. Jadi istri bapak kalau misalkan Enggak ada istri saya. Santai. Iya. Lucu tuh. Dar. Tapi gue juga kayak lu orangnya nggak bisa gara-gara dulu nyokap selalu bilang gini, nggak boleh nggak habis kalau makan karena itu nasinya nangis. Nasinya nangis. Gitu. Iya, yang kalau Nah, nangis kalau nggak sampai belakang. kenapa? Kalau gue juga gitu, nasi nangis yang bisa dengar cuma kuda. Ngarang. Demi Allah, nyokap ngomong gitu, jangan nasi ntar nangis. Enggak, Ge, berhenti cuma sampai nasinya nangis. Yang denger bisa, yang sampai kuda sih? Yang denger kuda. Nggak, kalau gue gitu, jadi nasinya nangis. Oh, kalau gitu kalau makan harus habis. Nah, masalahnya gue tuh merasa bertanggung jawab kepada makanan orang juga. Jadi kalau makanan orang nggak habis, takut nangis gue habisin. Nah, itu yang bikin gue gemuk gitu. Kalau gue gini, Kiko tuh mau makan kan jam 6 nih, misalkan kita udah makan nasi, habis itu udah terus kita nonton YouTube apa yang seru ya? Oh, ini aja Roti TV. Bisa persnya bisa deh. Kita nonton yuk, gitu nonton YouTube. Terus dia kayak, aku pengen pesen ini nih, pengen pesen makanan pesen ini. segala ya. Oh, kamu lapar? Iya lapar. Udah, pas dateng dia cuma 2 suap terus kayak, udah nih dibuang. Kan bazir, dosa. Gue ngabisin. Terus ketemu mertua, belum lagi. Mertua ngeliat kan, ini ibu mertua kan biasa gitu kan kayak, ya ampun kayak kamu sekarang kok gemukan sih?
iya ma, iya gitu. Kita makan siang, pas makan dikasih ambil piring nasi banyak nih, mama udah masakin banyak buat kamu. Katanya makan. gemukan. Ya dia makan gue gemuk. Ya tapi minimal udah nggak narkoba lagi lah ya. Udah nggak narkoba lagi, ya, alhamdulillah. Gemuk sekarang. Alhamdulillah udah Emang stop. Emang enggak ya. Cuma disangka aja. Tapi ini hebat loh, nanti si GOAT ini spesial akan di Balai Sarbini ya. Di Balai Sarbini. Salah satu 20. tempat yang sakral lah buat para komika, kan banyak yang di situ ya. Tanggal berapa, Ge? Tanggal 20. 20 apa? 20 Juli. 20 Juli. Juli. Tiket sudah bisa dijual? Sudah dijual? Tiketnya itu nanti tanggal 25 Mei. Nah, Oh, walaupun walaupun tiketnya. 20 Wow. Juli ini kan lumayan spesial. Karena ini adalah satu-satunya tanggal di 2024 di mana itu 20 Juli. Anjing. Nyatu. Fuck you! Babi, gua dengerin. Beneran kan? Gua kira karena itu adalah kelahiran anak gue, karena itu adalah tanggal di mana. Lu lihat kalender 2024, lu lihat cuma satu-satu 20 Juli itu doang. Meskipun orang bakal ada pertanyaan sini 20 nih setelah tanggal 19 atau sebelum tanggal 21 Juli gitu. Ya, tapi ntar bakal kita bahas lagi gitu. Ini tanggal spesial nih. Gua sekarang mau nonton jadi males sekarang. Tapi pemilihan 20 Juli pengen tahu ya, selain memang katanya memang satu-satunya tanggal 20 Juli di tahun 2024, ada arti lain nggak? Atau memang gedungnya kosong. Gedungnya kosong. Jadi awalnya itu kan gini, awalnya tuh pengennya itu tuh bukan tempat yang seperti Balai Sarbini gitu. Tapi habis ngobrol sama manajemen, ngobrol sama Dipa, Mas Sesa, sama Ernest, dan juga sama Kiku kan juga terlibat juga di situ. Dibilang kayaknya cocokan kamu Balai Sarbini deh gitu. Ya udah. Ini kan teater, kalau bentuknya teater kan Balai Ya kan Sarbini di ya. tengah, keliling gitu kan. Nah, tapi nggak muter. Oh, nggak gitu. muter. Oh, aja setengah Kita dipakai. cuman jadi gua sendiri aja tapi penonton yang muter nanti. Muter, iya gitu. Ya kan itu tadi bilangnya gitu. Bukan, kalau biasanya kan gua di tengah, tapi gua yang muter. Karena penontonnya duduk. Ya. Nah, kalau ini enggak. Jadi Oh, ini guanya itu penontonnya yang muter. penonton yang muter. Ya kan, jadi malas nonton kan Ge ya? Nyebelin ya. Saya nggak ikut Warner. Ge, tapi itu I think it's going to put you a lot of pressure loh. Karena kan itu kan penuh tuh, besar. Amin. Kalau misalnya penuh, amin ya, sold Iya. out gitu kan ya, kan senang, wah penuh nih gitu. Tapi kalau misalnya tidak berjalan dengan baik, kadang suka ada pressure kan, anjir kenapa gua sepi nih gitu loh. Oh, ada ini. Untungnya alhamdulillah kenal Eli Sugigi. Masa bayaran. Tapi gue yakin karena Udah ditunggu, udah banyak yang kangen iya sama kan dia soalnya. dibilangnya karena hiatus gak pernah kelihatan. Iya, udah banyak yang Pasti kangen. udah banyak yang nunggu. Iya, semoga. Soalnya emang kami tuh cukup ini kan bukannya spesial yang pertama kali yang dibikin sama manajemen kan. Haha udah pernah bikin buat Ernest Ya, juga udah pernah banyak bikin. lah. Ari Kriting yang Soleh Iya. juga. ilmu Nah, hitam, banyak. Kang Soleh juga gitu. Jadi ini nih semacam kayak ada beberapa hal yang oke, waktu di spesial sebelumnya kayaknya salah nih atau mungkin Iya, kayak iya, gimana iya. nih. Ada ngomongnya. evaluasi terus ya, perbaikan ada, terus ada ya. evaluasi terus. Jadi- Apalagi kan mereka kan nggak kenal Eli Sugigi, kalau aku kan kenal. Oh, Jadi ada beberapa yang bisa. Eli Sugigi kemarin maju itu loh. Maju apanya? nggak Kamu boleh. fisik dong. Lu fisik gitu tuh. Maju biar jadi anggota DPR. Eli juga sama. Kirain nama depan Budi, belakangnya shaming. Tapi Kenapa? si G Squad ini Apa G-Squad itu apa? fansnya G Pamungkas. Oh, Gerupis. Mereka menamakan dirinya Gerupis. Grupis. Gerupis. Itu bukan saya namain ya. Itu ada Bikin aja gitu. ada ininya nggak sih, maksudnya tuh ada cabang ini cabang itu Ada gitu. organisasinya Dulu enggak? ada. Dulu tuh waktu stand up pasti booming tuh ada tuh Gerupis cabang mana? Ada Gerupis cabang Madiun, cabang apa gitu-gitu. Tapi kan lumayan pressure juga kan. Iya, kan gitu. harus di Dikoordinir, maintain. dikoordinir dan Iya dan aku jadinya nggak aku apa namanya itu nggak gua pupuk gitu. Dan sekarang juga yang Gerupis tuh udah dewasa juga. ya lalu aja udah tua. Ya ini bersama, iya udah ada tumbuh punya bersama. anak, ada yang apa gitu-gitu. Oke. Kalau untuk show, ya, kamu nulis sendiri atau ada tim yang ikut bantu nulis? Nulis sendiri. Nulis sendiri dan kalau ada beberapa komika kan yang menggunakan tim tuh. Kalau karena gua itu mentor gua kan Ernest, dan Ernest selalu bilang materi itu dan komika bagaikan ibu dan anak. Anaknya lu betul. Dan gua tuh cukup concern soal itu, soalnya gua bilang enggak, gua bapak, gua laki-laki gitu. Bukan ibu. Ibu kayak gitu kan. Cukup
konflik sih pada saat itu 3 tahun nggak kelar-kelar gitu. Beneran Mau serius, twist. Ini tuh Ronald tuh soalnya kenapa dia sebel karena dia tuh ngerasa menemukan orang yang sama kayak dia yang 80% omongannya itu bohong kayak lu. Jadi nggak ada tim sama sekali, nggak ada tim. Oke. Semuanya itu gua yang nulis, bahkan nulis as in lewat ketikan atau lewat tulis tangan karena sampai sekarang masih, karena gue ngerasa kalau materi itu tuh ada sensor motorik kayak gitu kan. Iya, bener-bener gak ada tim sama sekali. Nyobain aja tuh sekarang tuh bukan nyobain di open mic, tapi nyobain di teman-teman nongkrongnya Kiku gitu. Karena kan banyak kan suami-suami juga. Dicoba di situ. Dicoba di situ, coba dengan kalian ngerasa nggak sih kalau lagi diri, iya gue begitu tuh kayak gitu. Malah dari mereka tuh keresahan-keresahan timbul terus gue tulis. Kayak dia bikin lagu ya. Kayak Ya dari gitu. kan ada dari curhatan orang Ya. gitu. Jadi materi adalah hal yang personal buat kamu. Kamu tidak melibatkan orang lain untuk terlibat di situ karena kamu merasa itu adalah anak lo gitu ya. Iya, makanya itu dia itu mungkin jawaban itu bisa menjadi jawaban ketika orang bilang apa enaknya ketika lu stand up. Kenapa sih lu mau stand up? Karena stand up itu tuh resikonya banyak banget. Yes. Yang membuat gagal tuh satu, penonton mau dangdut. Itu pasti. Kasihan ya. Pernah, iya. Kedua, jarak panggung jauh, Iya. nggak kondusif, mati lampu tiba-tiba. Belum lagi panitia yang salah. Gue pernah stand up lagi azan, itu pernah juga. Kayak gitu. Salah Azan waktu maghrib pas tadi. bulan puasa lagi. Tinggalin dong. Iya. Banyak banget yang bikin stand up itu gagal. Tapi ketika itu berhasil, nah itu tuh berasa menjadi orang yang wah anjir gue ini lucu Terlucu di Superior dunia. banget gitu. Iya. Kapan momen itu pernah kamu dapat? Kamu ingat gak momen mana yang buat kamu yang anjir, I'm at the top of the world gitu? Kalau yang terakhir kali stand up fest. Yang terakhir kali itu stand up fest tahun lalu. Tapi yang paling nggak bisa tidur 3 hari tuh, yang kalau tidur kayak anjing. Karena Itu sukses, tadi, karena sukses. Karena sukses itu Apa? tuh pas waktu stand up night Bandung. Stand up Karena? pertama kali. Karena apa? Karena itu panggung pertama. Panggung pertama gue dibilang sama Isman itu tuh Ya sih, Isman. iya kan dia guru Hayono Bandung Isman. kan. Anjir, Hayono Isman. Menpora zaman dulu dong. Sekalian aja sebut Abdul Ghafur. Isman HS. Isman ya itu nama belakang Isman. Oh iya, Isman. Nama depannya kan kebersihan. Ada sebagian dari Isman. Sorry. Saya dari tadi mikir apa ya. Ge, nggak perlu lucu terus, Ge. Jatuh. Sama ini film drama terus Oh nangis. iya. Itu apa? Pas pertama kali show terus sukses gitu. Iya, Isman tuh Pecah bilang gitu ya? awalnya tuh gini. Jadi gua tampil itu di line up itu tuh ada Rian Adriandi. Wah, berat Terus, tuh. ada beberapa komika yang senior juga gitu kan. Dan Panji juga dateng. Terus Isman bilang ya emang tujuannya kita taruh lo di tengah-tengah itu sebagai istirahat ketawa. Jadi Aduh, kasihan. Iya, jadi gua diharapkan- Oh, Isman jahat nih. tapi emang sebenarnya emang kayak gitu. Jadi Oke. komika baru itu diselipin di tengah-tengah antara komika senior supaya mereka mendapatkan panggung. Dan ditambah lagi kalau misalkan mereka itu nggak berhasil, Ya udah nggak apa-apa. ya udah nggak apa-apa. Iya. Kalaupun mereka berhasil, pasti kan nggak bakal melampaui. Iya. Gitu. Nah ternyata pas di situ tuh gue mencoba materi yang belum gue open mic-in juga di situ. Dan itu lucu banget. Oh itu tidur tuh bener-bener kayak wah kayak gitu. Nggak bisa Overwhelmed tidur. 3 hari ya, bangganya 3 hari. 3 hari, 3 Tapi di momen apa kamu pernah ngerasa down banget bahwa anjir ini show barusan kacau. Nggak masuk banget gitu. Oh pernah, ini orang-orang wilayah Duri. Wah masih kan. Di Riau. Di Riau. Kayak Oh ini wilayah Duri nih. dendam. Dendam ini nih. Ini yang Kenapa? panitia Anda hampir membuat saya pensiun dari stand up nih. Kenapa, Nih, Ge? kalian dengarkan ceritanya. Kan gue nih ada perusahaan gitu, perusahaan minyak. Ya tau lah yang di situ. Di situ stand up di Duri, oke. Di mana? Nanti pokoknya yang nyasin 2.000 orang. Wah, 2.000 orang. Karyawan gitu ya. 2.000 orang. Tapi di mana nih 2.000 orang? Di mana? Stadion bola, di stadion bola. Oh, di stadion bola. Oh, pikirannya kan stadion bola berarti ada panggung. Orang di bawah. Tetangga, gue itu di lapangan bola di tengah-tengah. Penontonnya tribun. Dan di lapangan kosong. Di lapangan kosong. Cuma gue doang tuh. Gue sama kotak kecil gitu. Terus Kayak mirip ini. iya, terus gue bilang, Opade. iya kan, jadi kayak mau Kayak dirijen, kayak dirijen. Iya, dirijen. Terus coba mic, boleh tes mic gak? Boleh tes. Tes. 1,2 detik. Ya, delaynya. Delay yang paling lama tuh kan. Aduh. Nah, tapi ini gimana? Saya
saya ekspresionis, Iya, saya itu iya, menunjukkan betul. ekspresi. Oh nggak, tenang, kita ada Layar. kamera kok. Pas dicek kameranya itu tuh di tribun belakang. Kameranya itu nggak di zoom. Jadi emang POV orang tribun belakang. Ya buat apa ada kamera? Mendingan gue begini aja terus gue live Instagram. Oh ya lu semua live Instagram masuk Instagram gue. Gitu. Oh my god. Udah gue stand up di situ. Materi 15 menit menjadi 5 menit. Soalnya kan gak lucu. Iya, orang nggak bisa lihat kan, Uh-uh. maksudnya nggak bisa nyampe. Nggak nyampe. Dan pas gue stand up itu penonton tuh nggak lagi nyimak. Jadi gue stand up. Nah setelah gue stand up, rundown acara adalah lomba wilayah duri. Lombanya itu udah lomba lari menggunakan kostum. Jadi mereka tuh Lagi siap-siap gue stand up, semua. ada yang pakai sikomo, ada yang pakai ulet keket, ulet kasur, ulet kadut kayak gitu-gitu, pakai kostum-kostum ulet kayak barongsai gitu. Ya ampun. Jadi kamu percepat setnya. Nggak percepat, itu set yang udah itu set, jadi kayak ngomong aja ya, jadi oh nggak ketawa, lanjut lagi materi berikutnya dan sambil Oke, nangis. tapi kan itu bukan dalam tanda kutip bukan kesalahan kamu dong. Iya, tapi panitianya yang pas turun panggung minta maaf, Pak, maaf ya Pak, saya gagal. Nggak apa-apa, kita emang lagi eksperimen. Soalnya tahun lalu kami ngundang Slang, penontonnya bubar. Sudah mati. Slang aja bubar. Aduh, Slang aja bubar, ngapain ngundang gua? Kakak Slang udah buka baju. Apa kabar Slang? Mana Slangker? Dingin gitu. Kenapa slang bubar? Karena- Karena disuruh stand up. Itu acara itu gue bareng David Naif di acara Duri itu. Nah itu momen dimana gue ngerasa down banget, ngerasa kayak down, kayak gue pensiun aja. Karena kalau misalkan lu berhasil stand up menggunakan materi yang lu tulis bener-bener, rasa euforia, rasa bangganya itu kan berkali-kali lipat. Iya. Kepercayaan diri Meningkat. naik. Nah tapi kan kalau Begitupun kebalikannya, ketika down, ketika nggak berhasil, ketika berhasil menjadi orang paling bodoh sedunia. Tapi kalau tempat stand up yang paling aneh, pernah ngalamin apa kan? Kalau nggak salah Boris pernah di depan keluarga yang cuma 10 orang. Iya. Terus juga kalau siapa yang di kematian? si David, Bukan. Ari, Bukan, Mongol. Mongol. Orang lagi ada Iya. duka cita, terus dia suruh menghibur orang-orang di situ. Lu pernah nggak ada satu momen yang aneh banget? Ada, kalau yang aneh banget ini mungkin dari list aneh ke yang aneh banget ya. Kalau yang dari yang nggak teraneh itu adalah stand up di depan 4 orang. 4 orang Tapi doang. berhasil. Bagus. Lebih pecah daripada yang 2000 orang. Sebentar. Karena panggungnya dekat. Siapakah 4 orang itu? Kok maksudnya apa? Kok kamu mau di depan 4 orang saja? Ada waktu itu lagi show-nya di Harto Cafe. Harto Cafe bikin acara tapi jamnya itu salah. Jadi jam-jam orang pada pulang kerja di hari weekdays juga bukan weekend. Oke. Dan di situ gue stand up dan berhasil itu. Si 4 orang ini terhibur 4 banget orang lah ini ya. terhibur. Mabok kali tuh orang. Enggak mabok. Justru 4 orang ini kayak 4 orang yang kejem banget. Soalnya ada 1 orang stand up, ada 1 perempuan begini. Ini ngapain sih? Ini curhat atau apa sih? Saya nggak ngerti deh. Aduh. Tapi untung sukses. Oke. Nah, setelah komika itu turun, terus kan gue naik, terus gue udah ngomong, Bu, saya mau curhat, Bu. Apa curhat apa? Gitu. Sukses. Terus, nah, yang pernah itu satu lagi, ini yang kedua ya, itu kan 3. Yang kedua itu adalah stand up, tapi penontonnya tuh kanan sama kiri gini. Jadi tengahnya tuh nggak ada apa-apa. Itu stand up di Epicentrum. Epicentrum Kuningan. Iya, Epicentrum Kuningan. Jadi ada acara. Ya karena waktu kalau di itu. epicentrum gempa lu mati. Oh iya, betul. Kenapa tempat duduknya begitu? Kiri dan kanan? Kiri dan kanan. Nggak tahu. Pokoknya panggungnya tuh V gitu. Panggungnya V dan penonton dulu di kanan sama kiri. Dan penonton tuh ada beberapa bapak-bapak, ada anak-anak juga. Karena itu adalah acara, kalau nggak salah acara Adi Ayah Asi deh, kalau nggak salah. Ayah Asi. Kalau nggak salah. Nah, yang pertamanya itu, yang paling epic adalah waktu itu acara, kalau nggak salah tuh di IX deh, kalau nggak salah. Jadi bingung nih, pas stand up, ini kenapa penonton depan tuh jadi paling depan itu madep ke sana. 1 garis itu doang. Madep ke sana paling depan. Kenapa? Pas gue ngomong, mereka tuh begini nih. Ini view gue ya. Jadi pas gue ngomong, jadi ada beberapa tuh penonton yang tuli. Jadi mereka sebagai Jadi mereka penerjemah. mengartikannya. Mereka gitu. mengartikannya Nice. kayak gitu. Itu masalah waktu itu kan dulu kan gue suka stand up, ada beberapa stand up yang charity. Jadi kan karena gue tahu kan
profesi ini bukanlah profesi yang memberikan sumbangsi kepada masyarakat secara langsung, nggak kayak pemadam kebakaran, polisi itu kan memberikan sumbangsi secara langsung. Jadi kan kayak pengacara kan kayak gitu, makanya ada pro bono gitu-gitu kan. Nah stand up jadi gue mikir kayaknya ada deh charity kayak gitu. Nah itu pas gue charity kayak gitu, itu ada sempet dimana pas gue stand up terus gue marah-marah, Mas artiin Mas, karena dia kayak oh iya Oh malah ketawa sih penerjemahnya. Mas artiin Mas gitu. Kayak gitu. Itu pertama kali gue bingung karena pas gue stand up itu ketawa terus mereka gini. Soalnya kan kalau orang turi kan begini kan tepuk tangan kan gitu. Oh keren. Ya itu berarti Keren. tempat terunik kali ya. Tempat terunik, tempat terunik. Apa event-event terunik yang pernah lu stand up di situ? Iya, tapi kalau misalkan diomongin sama beberapa komedian ada yang lucu banget, ada yang pernah stand up ya di apa tuh namanya tuh? Tempat berenang apa? Tempat berenang itu. Kolam renang. Apa Waterboom. waterboom. Dia lagi ngomong premis masih ada pas pancing nyelem. Untuk dulu pernah ada tawaran saya itu. Gue pernah ada tawaran itu, stand up-nya di mana? Ini dikasih lihat, gue googling kan. Di mana? Di kolam C. Ini kolam C. Di mananya gue nih? Gimana sih? Jadi saya bingung kan. Ya kan itu ya. Udah nyelem gitu deh. Apa sih gak lucu deh. Iya, jadi emang banyak faktor ya. Iya. Dan memang kalau misalnya si stand up itu kalau pasti makin seneng kamu kalau stand up jaraknya jarak personal. Iya. Kalau yang stadion kan jarak sosial tuh. Udah jauh banget gitu kan ya. Udah kayaknya apa sih ini? Nggak dapat. Social Sementara, distancing gini. nah kalau udah deket kan ketahuan ekspresinya Betul. apa. Dan semakin mereka ketawa lu semakin terbak biasa manjang gitu kan ya. Iya. Ya itu pasti feelingnya beda sih. Enak kan jadi Iya. kayak dan nggak kerasa capek di atas panggung. Jadi pernah waktu 3GP tour itu materi 1 jam. Tapi paling lama menjadi 2 jam 15 Oh menit. my god. Bisa begitu ya kalau misalnya stand up comedy tour itu ya? Gara-gara pas lagi padahal udah ditulis tuh. Oke, ini udah tulis, coba ini materi 1 jam. Dah, kalau ngomong seplak ketiplak ini 1 jam. Tapi pas gini kan, ada yang ketawa gini, ini yang ketawa gini. Bahasa gini-gini. Tadi ngomongin apa ya saya ya? Wah, begini kayak gitu. Udah, itu iya 2,5 jam. Capek berarti ya stand up comedy itu ya? Capek tapi ya itu. Senangnya itu pas turun panggung yang kerasa sakit itu adalah tulang punggung. 1. Iya. Bukan suara, tulang punggung. Karena berdiri terus kan. Iya. Kayak gitu. Penonton nggak akan merasakan itu. Penonton pas pulang yang capek itu adalah pipi Iya. sama perut. Kayak gitu. Nah itu tuh yang Kamu kalau misal kamu lagi stand up ada yang nggak ketawa, gimana sih rasanya? Gemes atau malah semakin menjadi pengen membuat dia tertawa atau kesel? kalau misalkan biasanya ya jurus aslinya itu tuh kalau misalkan dia nggak ketawa, aku incar orang siapa sebelahnya yang ketawa. Gitu. Jadi misalnya di korporat nih lagi bahas apa gede. Terus ini nggak ketawa nih. Yaudah, aku pandangan mata nggak ke dia, tapi ke orang sebelahnya yang ketawa. Dan di ini. Ya nggak sih Bu? Ibu begini kan gini. Terus ketika dia ketawa karena pertama-tama ketawa itu menular. Jadi kalau misalkan itu berhasil, dia bakal ngerasa kayak gue sendirian, jadi gue ketawa juga deh, gitu. Ketawa karir itu ya Kalau mereka itu ya. masih nggak berhasil, baru pandangan mata aku ke dia, gitu. Sambil jadi ngomong nggak sambil langsung apa? dulu. Nggak langsung. Jadi secara pelan kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan yang nggak ketawa itu ibu-ibu, jurus enak itu adalah gombal sebenarnya. Gombal. Dulu tuh sering banget tuh bikin gombal-gombal unik-unik kayak gitu. Gombal unik. Gombalin aja, gombalin. Dan selalu berhasil biasanya. Dan selalu berhasil. Perempuan tuh kan seneng Ganteng sih dia digombalin. sih. Ya gombalannya kan kocak-kocak gombalannya. Iya, Bukan iya. gombalan yang kayak begini pas digombalin, aku tinggalkan suami saya. Nah, kayak gitu. Ekspresif banget ya Gombal-gombal, ternyata. kayak gombal-gombal. Ibu pasti bukan gak ada keturunan Rusia ya Bu? Kenapa? Ada. Oh iya. Karena kalau Rusia itu komunis, kalau ibu kok manis. Kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu. Kalau Rusia, kok Uzbek? Lagi dong. Gombalin lagi. Tiga ibu-ibu yang nggak bisa ketawa. Coba. Aduh, aku gampang ketawa. Aku si Juliet di sebuah perusahaan nih. Oh kalau waktu itu, nih tapi ada ngomongin satu produk nih, aman gak nih? Aman. Waktu itu habisnya ada stand up di BUMN, terus ada satu ibu-ibu gitu, kayak ibu suka investasi Bu? Ibu tahu nggak bedanya investasi sama ibu? Kalau saya investasi cocoknya bibit, kalau ibu bibit bebek telur cocok sama saya.
Ada gitu-gitu. Ya gue bilang, udah gue main receh-receh aja. Biasanya belakangnya celah, ada gitu, biasanya ada celah gitu. Harus dipancing dulu kan. Soalnya kalau misalkan enggak ada celahnya, orang bakal nganggap, wah ini serius ini. Jadi kayak, ini tebet celah. Celah adalah penyelamat ya. Ada penyelamat. Tapi pernah merasa garing nggak? Anjing gue garing banget nih gitu. Oh pernah. Nah. Ada nih satu nih. Ini garingnya gara-gara. Jadi ini kesalahan. Kalau ada teman-teman yang mau jadi profesi komika, dapat job korporat, pastikan jangan tanyain detail penonton, detail acara ke IO, jangan. Karena IO itu kadang-kadang nggak tahu detailnya. Dan bisa berubah di last minute Emang ya. harus mendingan sama orang yang kerja di situ ya. Betul. Gue tuh pernah ada acara. Terus gue tanya road manager gue tanya ke IO-nya. Terus IO-nya bilang, ini acara apa nih? Iya, jadi ini adalah acara yang dihadirkan sama para pemilik toko. Oh, jadi ini ada perusahaan. Dealer itu ya. Nah, ini kayak pemilik tokonya gitu. Oh, gitu. Iya. Oh. Terus kisaran umur berapa? Kisaran segini. Bosnya ada nggak? Bosnya ada. Oke, 15 menit. 10 menit tentang bosnya. Bikin materi tuh 10 menit tentang bosnya. Bosnya siapa? Cari di Google, udah cari gitu. Pas datang ke situ, entah kenapa kan aku suka double checking tuh. Kayak coba double check ngomong tapi bukan ke IO, ngomong ke si yang Pegawainya. punya pegawainya, tanya ini semua pemilik toko. Bukan, ini investor. Fatal banget itu. Ini fatal banget, ini investor. Nah, makanya itu yang bibit itu keluar di situ. Itu dia cari itu yang keluar bibit. Habis itu udah banyak banget itu materi-materi. Terus investor ya. Bosnya ada nggak? Bosnya baru pulang. Bosnya itu nggak nonton sampai akhir. Jadi akhirnya materi itu bisa nggak relevan aja di situ kalau dipakai ya. Nggak relevan. Dan pas investor udah di situ mencoba menyapa penonton gitu, terus kayak wah luar biasa, ini ada bapak-bapak kayak rambut putih gitu kan. Rambutnya putih, bapak juga ini milenial sekali ya. Bapak ini ombre di mana Pak gitu. Terus bapaknya kayak kanan kiri gitu. Oh my god. Terus kenapa Pak gitu kayak I'm Singaporean. Orang Singapura. Kayak gitu-gitu. Udah, nah abis itu udah itu awal-awal crowdworkingnya itu gagal, taruh gombalan, Bibit taruh cele. ngejilat semuanya tuh. Ngejilat kayak, oh bapak tahu nggak bedanya bapak sama kucing? Kalau kucing itu digenteng, kalau bapak ganteng gitu-gitu. Gitu-gitu udah. Langsung udah gombalan-gombalan gitu, lari ke materi berhasil. Tapi yang awal Ice breakingnya tuh itu gitu dulu ya. Iya, kalau gue tuh biasa ice breaking tuh bener-bener ngejilat, bener-bener nyapa, salaman sama orang kayak gitu. Karena gue nyontohin Kang Soleh kan itu juga kan dia. Ice breaking itu kayak gitu. Crowdworkingnya. Tapi soalnya kalau diajak salaman sama Soleh banyak yang nggak mau katanya. Iya, dihina sama Kang Soleh tuh dihina. Iya, tapi dan itu semua hanya bisa terjadi kalau kamu mau belajar. Iya. Harus ngalamin dulu, dihina, nggak lucu, ditimpukin, kasarnya gitu ya. Iya. Itu kan jam terbang, nggak bisa kamu selalu lucu terus nggak bisa lah. Pasti Iya, ada momen-momen kamu jatuh juga, down juga, merasa pengen udahan juga gitu kan ya. Tapi itu proses dalam pembelajaran kamu ya. Iya. Gitu ya. Dan emang ini aja sih emang tawakal kalau gue mah gitu. Kalau gue sekarang Anjing tawakal. enggak, gue soalnya kalau gue gini, gue titik mikirnya tuh kalau emang gue udah persiapan, gue niatnya gue pengen lucu, gue udah ikhtiar, gue udah persiapan. Dan ketika gue tampil ternyata gue nggak lucu, berarti emang udah ditakdirkan sama Allah. Lucu. Ternyata dia juga agamis. Soalnya beberapa hal kejadian teh. Nih kayak gue cerita nih, gue waktu itu tuh pernah stand up di Senayan. Apa sih Diva yang acara musik apa? Kang Soleh. Dahsyat. Aduh, bukan. Inbox. Apa fest? Aneh karya. Night Bukan, di College festival. Fuck Fest. Bukan. Oh, itu bukan. Saya juga nyari itu kan. Nggak, bercanda. Udah ketemu. Synchronize. Lupa. Pokoknya Pas apa? fest. Kayaknya With The Fest. With The deh. Fest. Atau With The Fest kan? Bukan ya? Yaudah deh. Pokoknya festival Pokoknya aja. itulah festival yang Kang Soleh yang dapat jobnya dari Kang Soleh, beberapa komika di situ. Jadi ntar komika stand up harus pas 10 menit, abis itu langsung band. Nah kalau gue itu diwanti-wanti, ini harus 10 menit ya, karena pas 10 menit ini band setelah itu adalah Tulus gitu. Orang udah pasti nungguin Tulus. Gak mungkin orang pas Tulus main gue belum selesai, bentar dulu ini pacarnya apa nih? Gak mungkin kayak gitu. Ya udah, gue tuh karena gue gagap, gue setiap sebelum stand up tuh gue pasti doanya tuh adalah doa Nabi Musa. Robis Roli Sodri. Wa Islam di walu dan milisani kauli. Dan habis itu ini adalah kalimat ini kalimat yang pembukanya nih. Ya Allah, semoga di atas panggung omonganku nanti tepat, kuat,
lambat dan akurat. Karena suka ngomong kecepatan, gagal. Udah, dan habis itu ada doa lagi yang pasti semoga tidak lupa materi, tidak lupa premis, tidak lupa bridging, tidak lupa setup, tidak lupa punchline. Jadi semuanya selalu 5 tuh. Semoga penonton menyukai performanceku, penonton menghargai performanceku, penonton tahu performanceku, tidak ada yang tersinggung dan semuanya berhasil sesuai yang telah dijadwalkan, sesuai yang telah direncanakan dan menghasilkan keberhasilan 100% bahkan lebih. Kabulkanlah doaku sebagaimana engkau slow. Iya. Cepet banget. Oh iya, kabulkanlah doaku sebagaimana engkau mengabulkan doaku sebelumnya. Baru habis itu bisin ilmu fi'ah, ngerobah nanti di dunia sana, subhanallah bikra Selesai manggungnya lu kebanyakan doa. Doanya lah. Pas udah kayak gitu, Doanya ternyata doa amat sih. pakai mikrofon ternyata. Semua pada amin. Anda komika bukan ustad. Iya. Barusan masuk ya. Stand up nih. Udah stand up. Udah berkali-kali tuh dibadanin. Dan gue biasa ngebadanin tuh berkali-kali. Berkali-kali badanin. Badanin tuh apa? Latihin. Dilatih. Oh. Dilatih gitu, latih gitu supaya ntar di atas panggung udah Biasa. autopilot, Ya nggak mikir. udah masalah memori lah gitu Udah ya. masa memori, udah tahu di menit segini materi ini keluar, di menit segini materi ini keluar. Gitu. Dan materi terakhir itu adalah materi ketika panitia udah misalkan 3 menit Mengantar ke Tulus. itu materi terakhir Ya, gitu. gitu ya. Tiba-tiba pas gue udah mau nyampe materi terakhir, panitia tuh belum ngasih 3 menit gini. Anjir. Terus gue mikir nih kok belum 3 menit nih. Ya udah deh. Gue stand up terus baru panitia 3 menit pas di tengah-tengah. Jadi pikiran ada 1 materi yang kelewatan. Dan nggak mungkin gue bilang yang ngomong nggak mungkin gitu. Soalnya itu materi storytelling kan. Ya udah deh, ya kelupaan 1 materi lagi. Aduh. Ya udah deh. Pas gue selesain materi itu, saya kayak pamungkas terima kasih, tiba-tiba Tulus main. Dang gitu. Jadi Tulusnya itu yang kecepatan. Jadi seandainya Tuhan nggak ngasih gue lupa, materi terakhir gue Kepotong Tulus. Nah makanya gue selalu mikir tuh kayak ya udah nih jari jemari Tuhan gitu. Keren. Kayak gitu. Ya. Berarti udah berapa lama kamu berkarir dalam dunia stand up tuh? Tulus berkarir. Bukan lu. Oh, kirain. 2011 kan? 12 tahun iya. 13 tahun ini 13 kan berarti. 13 tahun 2011. berkarya, 13 tahun yang seperti apa dalam hidup kamu ini? 13 tahun ini kalau dalam stand up itu ibaratnya seperti orang yang tertidur aja. Stand up karena selama ini tuh gua cukup mencari hal-hal yang harusnya tuh nggak usah lu cari, itu lu kok gitu. Kayak gua main film, gua ke drama, gua ingin keluar dari sisi gua sebagai komika. Padahal ya udah lu tuh udah di situ. Udah lu tuh udah di suratan takdir lu tuh sama Tuhan tuh udah lu komika kayak Berarti gitu. Ge Pamungkas adalah seorang komika, bukan sebagai aktor. Iya, mungkin beberapa tahun yang lalu gua mungkin dengan bilang dengan lantangnya enggak, gue ini kok pemain film kayak gitu. Karena gue mengincar apa yang gue milikin itu. Tapi kayaknya sekarang gue lebih bersyukur aja kayak, enggak sih gue tuh komika sih. Karena itu awal mula ini ya. Iya, lebih senang ketika karena kalau komika tuh kayak gue bisa mempraktekkan teori-teori gue ketika kita lagi ngobrol gini, gue bisa sedikit ngelenceng-lenceng, gua garing pun nggak apa-apa. Setidaknya kan orang happy kan. Kan kalau aktor gitu, misalkan gua aktor gitu kayak, iya gua lagi nangis tiba-tiba. Gak bisa dipraktekin sehari-hari ya. Gitu. Apalagi aktor film action kan nggak mungkin juga kan. Kayak gitu. Jadi gue sekarang tuh mungkin di karir gue sebagai komika yang 13 tahun ini, gue udah mulai ketemu kayak selama ini tuh gue mengejar sesuatu yang harusnya nggak gue kejar. Gitu. Gue cukup ngelihat balik aja kayak, enggak lu komika kok, udah mulai aminin aja gitu. Yaudah, kita buktikan bagaimana apakah memang seorang Ge Pamungkas masih bisa dibilang salah satu komika terbaik Indonesia dengan cara menonton special show GOAT ya, Ge on All Tempo tanggal 20 Juli di Balai Sarbini, di mana tiketnya udah bisa mulai dapatkan tanggal 25 Mei di Instagram, di sini Instagramnya, atau bisa di bingung tuh yang edit. lu ngerjain yang edit lu. Kunjung sialan. Ya, terima kasih, sukses Terima dengan kasih sudah GOAT-nya. mengundang saya, terima kasih. Iya, dan mudah-mudahan Rotizen apa yang kita obrolkan hari ini banyak bermanfaat mungkin untuk para calon-calon komika ya. Bahwa memang harus belajar, jangan cuma modal gue bisa lucu atau gimana, tapi harus banyak belajar. Prosesnya banyak. Harus pintar dan ingat harus banyak doa. Ya, dan ingat juga ya, setiap profesional dulunya adalah seorang amatir ya. Every professional once was an amateur. Amatir, Gitu kan ya. Jadi
Kalau berproses, yang amatir pun pasti menjadi seorang profesional. Ronald tuh katanya suka yang amatir ya katanya ya? Bagus. Tapi settingan sekarang bohong. Ya. Apa Apa sih? sih? Goyang-goyang.